Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadilah dari kelas KPIA semester 5 dengan NIM 0101191008. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa demi memenuhi ujian tengah semester yang saat ini sedang berlangsung. Jadi di sini saya akan mendefinisikan secara singkat tentang pengertian dari komunikasi massa. Komunikasi massa terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan massa. Wilbur Schramm mendefinisikan tentang komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti common atau sama. Maksud kata sama di sini adalah menyatukan persepsi atau pemikiran antara komunikator dan komunikan agar komunikasi yang sedang berjalan dapat berlangsung dengan semestinya. Untuk pengertian massa sendiri, menurut P.J. Barman, mendefinisikan massa adalah untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang luas atau juga bisa untuk menunjukkan jumlah pendengar yang mencakup khalayak ramai. Jadi, dari pengertian atau definisi komunikasi massa di atas dapat disimpulkan menurut Bittner, komunikasi massa atau komas yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang atau kepada khalayak ramai. Setelah kita mengetahui pengertian atau definisi dari komunikasi massa, kita juga harus mengetahui apa saja ciri-ciri yang terdapat dalam komunikasi massa. Menurut Reich sendiri ada 4 ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, diarahkan kepada khalayak yang relatif besar, heterogen dan anonim. Yang kedua, pesan yang disampaikan itu harus secara terbuka. Yang ketiga, pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama dan bersifat sekilas. Kemudian yang terakhir, komunikator cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dari komunikasi massa. Ruang lingkup dari komunikasi massa dapat dibagi dua, yaitu yang pertama menurut pandangan klasik. Dalam pandangan klasik sendiri ada 5 jenis komunikasi massa, yaitu yang pertama surat, kemudian ada majalah, radio, televisi, dan film. Baik, ruang lingkup yang kedua itu mencakup dalam pandangan modern, terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah media online dan internet. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai elemen atau komponen komunikasi massa. Menurut Ardianto, proses komunikasi massa sangat kompleks karena setiap komponennya mempunyai karakteristik dan sifat tertentu. Salah satu pendapat tentang elemen komponen komunikasi massa tersebut meliputi yang pertama adalah komunikator, kemudian ada pesan, yang ketiga ada media, kemudian ada khalayak, yang kelima ada filter, dan yang keenam adalah umpan balik. Baik, setelah kita mengetahui tentang definisi atau pengertian komunikasi massa, kemudian ciri-ciri komunikasi massa, bahkan ruang lingkup komunikasi massa, sekarang kita memasuki pembahasan tentang fungsi dari komunikasi massa. Yang pertama itu fungsi menurut para ahli. Yang pertama menurut Harold de Lasswell. Ia membagi kepada 3 bagian fungsi komunikasi massa. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua fungsi kolerasi, dan yang ketiga adalah fungsi pewarisan sosial. Para ahli yang kedua adalah Charles membagi fungsi komunikasi massa kepada 4 bagian. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua fungsi korelasi, yang ketiga fungsi pewarisan sosial, dan yang keempat fungsi entertainment. Kemudian yang terakhir menurut Ardianto membagi fungsi komunikasi massa kepada 5 bagian. Yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi penafsiran, kemudian ada fungsi pertalian, yang keempat adalah fungsi penyebaran nilai-nilai, dan yang terakhir adalah fungsi hiburan. Fungsi komunikasi massa menurut para ahli ada juga fungsi komunikasi massa dalam bidang transmisi budaya. Ratih Ayuwidiah menyatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan pesan atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang suatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit untuk dirubah.
Kemudian Ratih Ayuwidiyah membagi bentuk-bentuk transmisi budaya kepada 3 bagian. Yang pertama adalah akulturasi, kemudian ada sosialisasi, dan yang ketiga ada enkulturasi. Selain itu, fungsi yang ketiga, setelah fungsi menurut para ahli dan fungsi dalam konteks transmisi budaya, ada selanjutnya yaitu fungsi melawan kekuatan dan kekuatan represif. Dalam hal ini, komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuatan yang represif. Yang terakhir itu adalah fungsi menurut artian menggugat. Fungsi menggugat di sini dimaksudkan sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.